pada suatu malam yang sunyi, ketika hujan deras mengguyur kota Makassar, terdapat sebuah hotel tua yang sudah lama ditinggalkan, namun tetap berdiri dengan angkuh di tengah kota. Hotel ini dikenal dengan sebutan Hotel Merdeka, meskipun sudah banyak yang tidak tahu persis sejarahnya. Beberapa orang bahkan percaya bahwa hotel ini memiliki hubungan dengan peristiwa kelam yang terjadi pada zaman penjajahan. Dahulu, hotel ini adalah tempat yang sangat mewah. Bangunannya yang megah, dengan arsitektur khas kolonial, menjadikannya salah satu tempat paling populer bagi para wisatawan dan pebisnis. Namun, pada suatu malam yang penuh misteri, sebuah tragedi besar terjadi di sana. Sebuah kebakaran hebat yang menghanguskan sebagian besar hotel dan merenggut nyawa banyak orang, termasuk beberapa tamu yang sedang menginap. Beberapa di antara mereka adalah warga asing yang sedang dalam perjalanan bisnis. Tamu-tamu yang tewas dalam kebakaran itu, baik yang berteriak minta tolong maupun yang terperangkap di dalam kamar mereka, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Sejak saat itu, hotel ini tak pernah sama lagi. Rumor tentang hotel ini mulai beredar. Banyak orang yang mengklaim bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam hotel. Ada yang mengatakan melihat bayangan samar bergerak di jendela kamar-kamar yang telah lama terkunci. Bahkan, beberapa warga sekitar mengaku pernah mendengar suara langkah kaki berat yang terdengar pada tengah malam, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar hotel. Cerita-cerita itu hanya menjadi mitos di kalangan penduduk Makassar. Namun, bagi seorang pemuda bernama Dodik, kisah-kisah itu bukan sekadar dongeng. Dodik adalah seorang pemuda yang suka mencari petualangan, dan ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Pada suatu malam, Dodik memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita-cerita menyeramkan itu. Didorong oleh rasa penasaran yang besar, ia memutuskan untuk menginap semalam di sana, meskipun banyak yang memperingatkannya agar tidak melakukannya. "Awas Dodik," kata seorang teman lama ketika mendengar niatnya, "hotel itu sudah lama dihantui. Orang-orang yang pernah menginap di sana sering menghilang tanpa jejak." Katanya, roh-roh penghuni yang tewas dalam kebakaran itu tidak pernah tenang. Namun, Dodik tidak peduli dengan peringatan itu. Ia sudah lama mendengar cerita-cerita tentang hotel tersebut dan merasa penasaran. Ia tiba di hotel sekitar pukul 10 malam. Suasana di sekitar hotel terasa mencekam. Hujan yang terus turun membuat jalanan menjadi licin, dan suara guntur dari kejauhan semakin memperburuk suasana yang sudah gelap. Lalu, tak lama setelah ia berjalan menuju hotel, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu jalan di sepanjang jalan raya padam satu persatu, seolah menghindar dari hotel itu. Keheningan malam hanya dipenuhi suara hujan dan gelegar petir. Hotel itu sudah terlihat tua dan rusak. Cat di dindingnya sudah mengelupas, dan pintu utama yang dulunya megah kini hanya terbuat dari kayu lapuk yang nyaris roboh. Meskipun begitu, pintu utama terbuka dengan sendirinya begitu Dodik menginjakan kaki di depan hotel, seolah-olah menunggu kedatangannya. Di dalam, suasana terasa lebih suram. Lobi hotel itu sepi dan penuh debu, dengan lampu-lampu yang berkedip-kedip. Bau kelembapan menyeruak di udara, dan ada sesuatu yang tidak beres. Dodik merasakan tenggorokannya terasa kering dan lidahnya berat untuk bergerak. Sebuah suara seperti gemerisik terdengar dari arah atas, tetapi begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di lobi tersebut. Hanya ada sebuah meja kayu tua dengan buku tamu yang terbuka. Sebuah pena berdiri tegak di atasnya, seolah menunggu seseorang untuk menulis nama. "Selamat malam," terdengar suara perempuan yang sangat lembut, datang dari arah meja resepsionis. Dodik menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Suara itu terdengar jelas sekali, namun yang ada hanya kesunyian. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi tekadnya untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanya omong kosong mendorongnya untuk tetap maju. Dengan perasaan cemas, Dodik berjalan menuju lift yang berada di sudut lobi. Namun, lift itu tidak bergerak. Deringan lama terdengar, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa lift itu akan bergerak.
Dodik terpaksa memilih untuk menaiki tangga yang terletak di sisi lain dari lobi. Langkah demi langkah, ia menaiki tangga yang berderit, seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Setiap derit tangga semakin membuat perasaan takutnya bertambah. Namun ia tidak bisa berbalik. Terus saja ia naik. Semakin tinggi ia naik, semakin berat udara yang terasa, dan di setiap lantai, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi. Di lantai ketiga, ia berhenti sejenak dan mendengarkan suara yang datang dari dalam kamar. Ada suara benda yang jatuh, lalu keheningan yang mencekam. Dodik menelan ludahnya. Suasana di sekitar hotel itu terasa sangat aneh. Ada sesuatu yang mengganggu keseimbangannya, sesuatu yang membuatnya merasa bukan berada di dunia yang sama. Akhirnya, ia sampai di lantai paling atas, tempat yang konon katanya adalah sumber dari banyak kisah horor yang beredar. Dodik merasa sangat gelisah. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan ia memutuskan untuk membuka pintu kamar yang berada di ujung lorong. Ketika pintu itu terbuka, Dodik disambut oleh udara dingin yang menusuk tulang. Kamar itu sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk melalui jendela yang pecah. Langit malam tampak cerah, namun bayangan hotel yang kelam membuat sekitarnya semakin suram. Tiba-tiba, sebuah suara tawa lembut terdengar dari sudut ruangan. Suara itu sangat pelan, namun jelas. Dodik menoleh, dan ada sesuatu yang bergerak di bayangan sudut ruangan. Dengan penuh rasa takut, ia menatap ruangan itu, mencoba memahami apa yang terjadi. "Siapa di sana?" Dodik berteriak, namun tidak ada jawaban. Ia merasa tubuhnya membeku, seolah-olah ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Suara itu semakin jelas, dan semakin mendekat. Ia melihat bayangan seorang perempuan berpakaian putih yang muncul di ujung ruangan. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya ada kilatan mata yang bersinar merah. Perempuan itu mulai melangkah perlahan, dan setiap langkahnya disertai dengan tawa yang semakin lama semakin keras, seolah menggema di seluruh ruangan. "Siapa kamu?" Dodik berteriak, berusaha mengusir ketakutannya. Namun perempuan itu tidak berhenti, justru semakin mendekat. Dodik mencoba berlari, tetapi kakinya terasa seperti terikat. Ia merasa tubuhnya semakin lemas dan tidak bisa bergerak. Perempuan itu semakin dekat, dan kini suara tawa itu menjadi lebih jelas. "Tolong, jangan ganggu saya," teriak Dodik, tetapi suara itu hanya tertawa lebih keras. Namun, saat tangan perempuan itu hampir menyentuhnya, Dodik teringat sesuatu yang ia dengar dari seorang penjaga tua di dekat hotel. Hotel itu punya pintu keluar lain, katanya, tapi hanya mereka yang berani yang bisa menemukannya. "Jika kamu ingin selamat, lari sebelum mereka menangkapmu." Dengan sekuat tenaga, Dodik memejamkan mata dan berlari menuju pintu kamar. Meskipun suasana terasa sangat gelap dan menakutkan, ia melaju tanpa berhenti. Saat ia berlari, tiba-tiba sebuah cahaya samar muncul dari ujung lorong, dan Dodik dengan insting mengikuti cahaya itu. Setelah beberapa langkah, ia melihat sebuah pintu yang terkunci. Namun tidak seperti yang lain, pintu itu terlihat lebih baru. Dengan satu dorongan kuat, ia berhasil membuka pintu tersebut. Di luar, udara dingin menyambutnya. Ia merasakan angin yang segar, yang seolah-olah mengangkat bebannya. Dodik berlari tanpa menoleh lagi. Akhirnya, dengan napas tersengal-sengal dan jantung yang berdegup kencang, Dodik berhasil keluar dari hotel tersebut. Ia berlari melewati halaman depan dan tidak berhenti sampai akhirnya ia berada di jalan raya. Namun, meskipun ia berhasil melarikan diri, perasaan takut yang mendalam tetap menghantui pikirannya. Sejak kejadian itu, Dodik tidak pernah kembali lagi ke hotel itu. Namun, setiap kali ia melewati jalan dekat Hotel Merdeka, ia selalu merasa ada mata yang mengikutinya, seolah-olah hotel itu masih menginginkannya kembali. Hotel itu tetap berdiri tegak, menunggu kedatangan mereka yang terlalu penasaran untuk mencari tahu, seperti yang terjadi pada Dodik.